menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, metode yang akan digunakan ini nanti adalah active learning dan dengan pendekatan saintifik beserta langkah-langkahnya. Nah, bisakah kalian menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, anak-anak? Nggak bisa, Bu. Oh, tidak bisa. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Jadi kalau setelah belajar mungkin insya Allah kita bisa ya anak-anak nanti ya. Apa arti dan isi kandungan surat An-Naml serta hubungan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oh, belum ya. Ya, nanti kita pelajari ya ini ya. Ya, kita tahu. Nah, kita amati dulu. Kita amati surat An-Naml ayat 18 sampai dengan 26. Surat An-Naml. Kita amati dulu. Nah, ini adalah bacaan surat An-Naml. Coba diperhatikan. Enggak deh. Sudah diperhatikan? Belum kelihatan, muncul. Bu. Ya. Loh, belum kelihatan. Loh. Slide-nya tidak muncul. Sudah. Baru ke bab 5. Bu. Coba diperhatikan tentang arti dari surat An-Naml. Kelihatan tidak anak-anak? Belum, Bu. Masih gambar pertama, Bu. Masih gambar pertama, belum berubah. Belum ada perubahan, Bu. Belum ada perubahan. Ya. Klik, Bu. Coba diklik, Bu. Sebentar. Kok belum ada perubahan ya? Bagaimana cara kita menyampaikan? Nah, aku sih solusi singkat ya, tapi menyampaikan. Sudah muncul slide-nya? Belum, Bu. Ya. Ini adalah arti dari surat An-Naml. Sudah muncul? Masih belum muncul slide-nya ya? Masih sama, Bu. Surat An-Naml sampai dengan 18:6. Nah, ini udah, Bu. Sudah muncul? Sudah. Oh, sudah. Mumpun ngoten kok. Sudah muncul ya slide-nya? Surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Bisa lagi ini Nah, ini adalah isi surat An-Naml. Atau bunyi dari surat An-Naml, coba diperhatikan. Nanti ini yang akan kita jelaskan tentang isi dari surat An-Naml dan hubungannya dengan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah arti dari surat An-Naml. Coba diperhatikan anak-anak. Belum terlihat, Bu. Sudah muncul ya? Sudah muncul ya gambarnya, slide-nya? Belum, Bu. Sudah muncul? Sudah. Sudah. Nah, itu adalah slide tentang arti dari surat An-Naml. Coba diperhatikan. Ini gambar apa, anak? Ada yang tahu? semut. Iya, ini Gambar semut. Dari surat An-Naml ayat 18 sampai dengan 19, yaitu hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut
Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapak, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Nah, ini adalah cerita tentang antara Nabi Sulaiman dan semut. Ketika itu Nabi Sulaiman mengadakan suatu perjalanan dan melewati lembah semut. Nah, semut-semut pada ketakutan sehingga semut-semut bersembunyi di dalam sarang-sarang mereka. Dan ratunya menginstruksikan kepada semut-semut, "Hei, ayo, sembunyi, karena takut diinjak oleh pasukan Raja Sulaiman." Namun Raja Sulaiman justru tersenyum dengan tertawa. Karena apa? Mendengar perkataan semut-semut tadi. Sehingga Raja Sulaiman menghentikan rombongannya untuk sementara waktu dan menunggu sampai semut-semut semuanya masuk ke dalam sarang mereka masing-masing. Sampai ini paham ya anak? Paham Bu Guru? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Burung. Gambar apa ini? Burung. Pasukan, Bu. Ya, burung dan pasukan. Nah, jadi pasukan Raja Sulaiman itu tidak hanya manusia saja, tetapi juga ada hewan. Menurut surah An-Naml ayat 20, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Kemudian pada ayat 21, "Sungguh aku benar-benar akan mengajaknya dengan yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini." Nah, Hudhud, ini siapa anak-anak? Siapa yang tahu? Hudhud itu siapa? Ada yang tahu tidak? Burung. Iya, Hudhud adalah burungnya Raja Sulaiman. Jadi, Nabi Sulaiman selain menjadi seorang nabi dan rasul, juga seorang raja yang kekayaannya sangat melimpah. Jadi, Nabi Sulaiman juga seorang raja dan rasul. Pasukannya tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga dari hewan dan binatang-binatang yang ada juga dari bangsa jin. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Bu? Paham. Lanjutkan. Ini gambar apa anak-anak? Ratu. Seorang wanita atau seorang ratu ya. Nah, ini adalah cerita tentang negeri Saba. Apa itu negeri Saba? Menurut surat An-Naml ayat 23, "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk." Pada ayat 25, agar
mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Nah, ini adalah cerita tentang negeri Saba. Jadi di negeri Saba itu ada seorang ratu yang kekuasaannya sangat besar. Kekuasaan Ratu Saba ini meliputi bala tentara yang sangat banyak. Namun mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembah apa tadi? Matahari. Ya, menyembah matahari. Sehingga Raja Sulaiman memerintahkan Hudhud untuk mengirim apa tadi? Surat kepada Ratu Saba. Karena berita ini adalah berasal dari Hudhud pada ayat sebelumnya tadi. Nah, kemudian pada ayat ke-26, Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Raja Sulaiman suatu ilmu, yaitu beliau dapat berbicara dengan hewan dan juga bangsa jin. Nah, manusia, tetapi juga ada bangsa jin dan hewan-hewan. Nah, cerita tadi mengisahkan setelah Ratu Saba penasaran, siapa itu Sulaiman? Siapa Allah yang disembah Sulaiman? Karena apa? Karena isi surat itu menerangkan bahwa mengajak Ratu Saba untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ratu Saba ingin apa? Ini mengunjungi kerajaan Raja Sulaiman. Nah, dari berita yang dibawa oleh Hudhud atau burung kesayangan Nabi Sulaiman tadi, akhirnya Nabi Sulaiman punya ide. Yaitu apa idenya? Untuk memindahkan singgasana milik Ratu Saba ke kerajaan Raja Sulaiman. Nah, untuk memindahkan singgasana ini, Raja Sulaiman dibantu oleh bangsa jin yang merupakan juga tentara dari Raja Sulaiman. Nah, sebelum Ratu Saba sampai ke kerajaan Raja Sulaiman, singgasana Ratu Saba sudah berada di negeri Nabi Sulaiman. Setelah sampai di sana, Ratu Saba heran. Karena apa? Melihat seakan-akan itu singgasananya. Padahal memang iya itu singgasananya, tetapi sudah dirubah bentuknya. Jadi sudah tidak seperti semula. Raja Sulaiman bertanya kepada Ratu Saba, apakah itu singgasanamu? Ratu Saba ragu-ragu menjawab. Karena apa? Dia merasa bahwa singgasananya masih berada di negerinya. Kemudian Raja Sulaiman mempersilahkan untuk duduk di singgasana tersebut. Akhirnya Ratu Saba menyadari kalau itu adalah benar-benar singgasananya. Kemudian setelah masuk ke istana, Ratu Saba melihat ada sebuah kolam yang sangat besar yang berisi ikan-ikan. Untuk melewati kolam itu, Ratu Saba menyingkap gaunnya. Karena apa? Takut basah anak-anak. Tetapi Raja Sulaiman mengingatkannya, itu bukanlah kolam. Namun apa? Yaitu kolam atau lantai yang berisi ikan-ikan. Sangat begitu takjubnya Ratu Saba melihat itu semua, sehingga Ratu Saba menyadari bahwa Raja Sulaiman kekuasaannya sangat tak terbatas. Pastilah yang menjadikan Raja Sulaiman seperti itu lebih kuat dan lebih maha kuasa dari segalanya. Siapa itu anak-anak? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ratu Saba mulai menyadari kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Ratu Saba
menyadarinya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham anak-anak? Paham anak-anak? Bu. Ya. Alhamdulillah. Isi kandungan surat An-Naml tadi yaitu yang pertama tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang tawadu dan kasih sayang. Yang ketiga kisah Nabi Sulaiman dan kaumnya yang mendapatkan kenikmatan namun tetap tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap memiliki kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Jadi meskipun kita berkekuasaan, kita tidak boleh sombong anak-anak. Berikin pon. Ya. Pon kita itu. Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam ini anak-anak? Dari cerita tadi sudah tahu belum? Tahu apa, Bu? Raja, Bu. Dan Rasulullah. Bagus dari salah satu 25 nabi yang wajib mengakui. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ini memiliki mukjizat. Apa mukjizatnya? Bisa tadi berbicara dengan hewan-hewan dan juga Dengan hewan. iya, pintar, bisa berbicara dengan hewan. Kemudian apa lagi? Siapa lagi berbicara dengan Jin, Bu. jin? Iya, pintar. Terus bisa berbicara dengan apa lagi? Jadi pasukannya tadi terdiri dari apa? Hewan-hewan, manusia, dan bangsa jin. Jadi kekuasaannya sangat tidak terbatas. Nah, Nabi Sulaiman, bagaimana kisah hidupnya? Nabi Sulaiman hidup kapan? Masa hidupnya? Ada yang tahu anak-anak? Belum ada ya? Nah, menurut pendapat Sami bin Abdullah Al-Makhlut, dalam bukunya Sejarah Nabi dan Rasul, Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi. Di sekitar tahun 989 sampai 931 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Jadi lama sekali ya anak-anak. Sudah lama, sudah berlangsung 3000 tahun yang lalu. Itu masa hidup Nabi Sulaiman. Di mana kira-kira ada yang tahu Nabi Sulaiman hidup? Di daerah mana? Tidak tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Di daerah Arab Saudi mungkin, Bu. Oh, Arab Saudi. Bukan di Arab Saudi, tetapi di daerah Solomo, Yerusalem, Palestina. Sleman, Bu. Sleman. Hidupnya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini memiliki kerajaan merupakan peninggalan dari ayahnya atau diturunkan dari Nabi Daud alaihissalam. Atau yang dianugerahkan kitab apa Nabi Daud? Masih ingat? Kitab? Ya? Zabur. Zabur, Bu. Zabur, iya, pintar. Zabur. Nah, itu, Nabi Sulaiman adalah Bu. dari Nabi Daud alaihi salam. Apa yang dapat kamu teladani dari kisah tadi? Walaupun Kisah kaya tadi. walaupun Iya, kaya tidak sombong. Kemudian apa lagi? Rendah hati. Rendah hati. Apa lagi? bijaksana. Bijaksana. Apa lagi? Banyak bersyukur kepada Allah. Apa lagi? Kasih sayang, Bu. Iya, kasih sayang. Adil. Apa lagi? Ada yang tahu? Dermawan. Bijaksana. Iya. Istrinya seorang ratu, Bu. Oh iya. Bijaksana. Nah, itu adalah keteladanan yang dapat kita teladani. Nah, kita semua kalau bisa meneladani Nabi Sulaiman alaihi salam. Ceritakanlah kisahnya sesuai surat An-Naml tadi. Sudah Ibu jelaskan ya. Nanti untuk diskusi kelompok kalian bahas lagi, diceritakan kembali. Kemudian dicari kesimpulannya apa dalam kisah tersebut.
kandungannya apa dalam surat An-Naml itu nanti dibahas di kelompok. Nah, tadi juga sudah diceritakan bagaimana Ratu Bilqis mengakui kekuasaan Allah sehingga sampai Ratu Bilqis akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat kemudian kita diskusikan dalam kelompok. Kelompoknya sudah kita bagi seperti biasa ya anak-anak ya. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Ya, Bu. Ada yang lupa? Halo? Oh iya. Ya, Nanti, kakak-kakak. oh kakak-kakak iya. Nanti kelompoknya sesuai yang Ibu bagi kemarin. Siap, Mas Bu. David Ragilem nggarap kok Bu. Kemudian didiskusikan. Nah, setelah itu baru kalian maju ke cukup sekian Iya, penjelasan dari Ibu. Nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi kelompok dan pembahasan masing-masing peserta kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badri.